lagi dengan saya Ibu Mariana. Nah, semoga semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Sekarang kita akan belajar tema 7 subtema 3. Baiklah, kita akan mulai belajarnya ya. Dan jangan lupa kamu sediakan buku tulis dan buku temanya ya. Nah, dalam subtema 3 ini kita akan membahas tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Berikut adalah contoh surat undangan. Nah, jadi surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya adalah agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Contohnya. Nah, yang kedua, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Contohnya. Nah, kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat. Nah, yang pertama, kepala surat. Yang kedua, nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, tempat dan tanggal surat. Yang ketujuh, pembuat surat. Nah, kertas undangan merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor? Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Nah, salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari pakaian dari lengan? Kapur barus di lemari pakaian dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemarimu. Apakah yang terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemarimu? Jadi, kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu perubahan wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Jadi menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Negara Kesatuan Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, maka tugas warga negaranya adalah mengisi kemerdekaannya sesuai dengan peran masing-masing. Nah, sebagai pelajar, salah satu peran dan tugas yang harus dilaksanakan dalam mengisi kemerdekaan adalah, nah, yang pertama, dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk memajukan bangsa. Nah, selain itu, pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang terjadi di sekitarmu. Nah, sebelumnya kamu telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Nah, pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contohnya, peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan.
Nah, contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat di laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan sekitarnya, misalnya seni rupa. Seni rupa adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat berupa, yang pertama seni lukis, di mana seni ini menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Misalnya seni lukis Kamasan dari Bali. Yang kedua, seni patung. Seni patung membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau keras. Nah, yang ketiga, seni kriya. Misalnya kain songket, kain batik, kain tenun, serta anyaman dan juga motif ukiran. Nah, mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah Pancasila menjadi pandangan hidup Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Mari kita lihat bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Nah, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tangkular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, sebelum lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, ada beberapa usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea ke-4 yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, sekarang coba kamu buka buku tema halaman 178. Mari kita cari informasi penting dari bacaan. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Nah, informasi yang pertama, memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya
harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Masih ingatkah kamu apa itu undangan setengah resmi dan juga arti dan ciri seni lukis daerah kan? Kedua, keterampilan ini yakni keterampilan menulis surat undangan dan melukis. Jika dipadukan akan menjadi sebuah karya yang indah dan menarik. Mari kita buka buku tema halaman 192. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, setelah kamu perhatikan, kamu kerjakan. Ayo mencoba sebagai penilaian KI 4 SPDP. Kamu kerjakan di kertas HPS, kemudian kamu kirimkan ke WA guru kelas kamu paling lambat pada tanggal 13 Februari 2021. Ingat, jangan lama-lama kamu kerjakan, ya. Nah, berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun harus menghargainya. Bagaimana cara menghargainya? Mari kita perhatikan buku tema kita halaman 197. Bacaan menghargai jasa para pahlawan. Nah, dalam bacaan ini katakan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Nah, kamu juga sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Nah, terdapat juga nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, rela berkorban dan juga berjiwa besar. Nah, kamu telah mempelajari materi yang dapat menghantarkanmu menjadi seorang pahlawan, baik bagi diri kamu sendiri, orang lain, keluarga, maupun bangsa dan negara. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang tema 7 subtema 3. Semoga kamu menonton video ini supaya kamu lebih paham. Sampai berjumpa pada video berikutnya.